kami dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala pujian dan syukur layak kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Engkau boleh kembali mengumpulkan kami, membangunkan kami sepanjang kaul malam, dan pagi ini kami berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kami duduk bersama menikmati persekutuan bersama pada pagi hari ini. Memuji muliakan namamu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah semua pujian yang telah kami naikkan tadi boleh membuat hatimu bersuka cita sebagai persembahan yang harum dari kami. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Sekaligus membuka tema baru, yaitu kehadiran Kristus, memberikan semangat baru dalam melayani. Bersabda, berfirman bagi kami, karena kami siap untuk membaca, merenungkan, terutama melakukan firman dalam perjalanan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Hari ini kita mulai lagi tema yang baru, yang tidak kalah penting, tidak kalah menarik dengan tema kita bulan April. Ya, jadi kalau bulan April itu tema kita adalah kematian dan kebangkitan Kristus dahsyat dan mengagumkan. Maka bulan ini tema sentral kita adalah kehadiran Kristus, memberikan semangat baru dalam melayani. Nah, dasar firman Tuhan ayatnya cukup panjang. Kisah 24, Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Kan ini merupakan satu bagian yang mengisahkan tentang perjalanan dua murid dari Yerusalem ke Emmaus. Untuk mendapatkan kesatuan pengertiannya, kita baca saja dulu. Ya, saya minta teman saya, eh, Pak Suryadi deh, baca buat kita. Saya senang suaranya lebih. Ya, mari Pak, silakan Bapak. Halo Pak Suryadi, Pak Suryadi, bisa Kak? Ada kan beliau? Apa-apa ayatnya? Oh, atau eh, Ibu Farita deh. Ini suaranya bagus. Lukas 24, Bu, ayat 13 sampai ayat 35. Panjang, tapi mari kita lihat. Betul. Ya, saya baru ambil HP saya satu. Oh, ya, semua Ya. HP diambil aja, Pak. Oke, di dalam apa tadi? Lukas 24 ayat 13 hingga ayat 35. Lukas. 24 ayat 13 hingga ayat 35. Ya, ulangi Pak. Lukas berapa tadi? Lukas Gadget. 24. Lukas 24. 13 sampai 35. Ini kan panjang ayatnya, tapi narasinya sangat bagus itu. Jadi perlu. Oke. SD. Sudah Kak, Pak? Sampai enggak ada. Belum.
Boleh Lukas, saya bantu, Pak? oh iya, Bantu. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu, mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Ya. Terima kasih Ibu.
Memang ayat-ayatnya cukup panjang, tapi itulah narasinya yang cukup menarik buat kita untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah Yesus bangkit dari kematiannya, kurang lebih 12 kali ia menempatkan diri kepada para murid dan para pengikut. Ya, eh, untuk apa? Untuk meyakinkan kembali tentang perkataannya bahwa ia akan mati, ya, akan mati dan akan bangkit kembali pada hari yang ketiga atau setelah 3 hari. Ya, sebagai bukti kemenangannya atas setan, dosa dan maut. Nah, kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid untuk membuka kembali selubung kebodohan yang menutupi mata iman mereka, ya, dan memberikan semangat baru bagi mereka untuk melayani, ya, untuk melayani dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan penuh optimisme dan bertanggung jawab. Ya, seperti kepada Maria Magdalena, para murid yang kembali melaut, dan juga kepada kedua murid berjalan pulang ke Emmaus yang berjarak 7 mil atau 11 kilometer seperti dalam bacaan kita Lukas 24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35 tadi. Nah, dalam bacaan kita atau Lukas 24 ayat 13 sampai 35 itu mengisahkan tentang kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dua murid yang sedang berjalan pulang ke kampung mereka, ya, di Emmaus, 7 mil dari Yerusalem. Itu kira-kira 11 kilometer, ya. Nah, dari bagian ini saya akan melihat atau kita renungkan ada 3 hal, ya. 3 hal penting yang perlu kita lihat di dalam narasi ini. Yang pertama, dalam ayat yang ke-13 sampai 17. Ya, saya baca kembali ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap, perhatikan, tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, itu dulu ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Jadi, bagian pertama saya mau katakan bahwa kedua murid ini melakukan perjalanan dalam kesedihan dan kebimbangan atau kebingungan. Ya, kedua murid ini meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus dengan rasa sedih yang mendalam dan penuh kebingungan. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap tentang segala sesuatu telah terjadi di Yerusalem 3 hari lalu. Ya, tampak dari wajah mereka, ya, wajah mereka muram dan rasa kecewa berat. Ya, karena harapan mereka akan pembebasan bangsa Israel oleh Yesus sebagai Mesias yang mereka harapkan telah sirna akibat penyaliban dan kematian Yesus di ayat yang ke-15. Ya, kita perhatikan bahwa
dalam perjalanan mereka itu, mereka sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran. Ya, mereka sangat kecewa. Mereka sangat sedih dengan peristiwa yang baru saja terjadi menimpa Yesus. Ya, lalu dalam situasi kebingungan dan rasa duka yang mendalam itu, dikatakan di sana bahwa Yesus datang sendiri, garis bawahi. Yesus tiba-tiba datang sendiri, berjalan bersama-sama dengan mereka, bercakap bersama-sama dengan mereka, dan ingin mendengar keluhan-keluhan mereka. Ya, ingin mendengar keluhan mereka. Ingin mendengar apa sih yang menjadi pokok persoalan. Ya, pergumulan mereka. Sehingga kok tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Tapi justru yang ada adalah apa? Kesedihan, kebingungan, kekecewaan yang begitu mendalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai situ saya mau bilang dulu. Ya, perhatikan, Yesus datang sendiri. Yesus mendekati mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita mengenal Allah itu Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Allah yang transenden adalah dia menikmati kesendiriannya. Ya, dia punya jarak jutaan kilometer. Ya. Sehingga orang lain menganggap bahwa itu Allah yang jauh. Tapi saya senang terjemahkan dengan Allah itu menikmati kesendirian. Karena jaraknya begitu luar biasa jauhnya, dia menikmati kesendiriannya, dan apa? Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah. Ya, tidak bisa dicapai. Ya, tidak mencapainya. Karena apa? Jaraknya sangat jauh. Dia menikmati kesendirian. Tidak ada pesawat sampai ke sana. Ya, pesawat ulang-alik yang sampai sekarang yang tercanggih sekalipun hanya sampai di bulan. Dari bulan ke sana lagi. Jadi saya mau katakan secara bebas, saya katakan jutaan kilometer. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mencapai Allah? Ya, karena itu jangan heran saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara kita memanggil Tuhan, berdoa dengan menggunakan alat bantu. Ya, pertanyaan saya, Allah itu di mana? Lalu kita pakai alat bantu, ya, pengeras suara, setinggi apapun kita tidak bisa capai. Ya kan? Nah, dikatakan bahwa Yesus sendiri datang. Nah, justru dalam ketinggian, jarak yang begitu jauh yang tidak bisa dicapai dengan apapun, maka dia menjadi Allah yang solider. Dia datang, mengambil rupa manusia, kenosis, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, namanya Yesus. Supaya ya kita dekat dengan dia, berjumpa dengan dia. Dan pada waktu itu murid-murid 2026 tahun yang lalu. Ya. Ini terbalik, Bapak Ibu. Masa Tuhan yang datang? Ya kan? Anda merasa jauh. Yang lain lagi berdoa. Ya, panggil lebih dekat lagi. Ya kan? Om, Om, Om. Allah kita datang dalam rupa manusia. Ya kan? Supaya apa? Berjumpa langsung dengan kita. Dia menjadi Allah yang imanen. Jadi keyakinan kita bahwa Allah itu ada dan dekat dengan manusia. Jarak kita dengan Tuhan itu hanya sejauh doa, doa. Iya kan? Nah, walaupun demikian, manusia memasang jarak. Begitu dekat dengan Tuhan, tapi dia kurang datang. Menggunakan kesempatan untuk datang.
Dan Tuhan mau berjumpa dengan kita kapan saja, di mana saja. Makanya kita tidak diberikan waktu khusus. Berapa waktu? Ya, 10 waktu kah? 100 waktu kah? 1000 waktu kah? Ah, Dia kasih kebebasan buat kita untuk berjumpa dengan dia, dekat dengan dia, datang kepada dia. Kapan saja, di mana saja. Itu hebatnya Tuhan kita. Nah, dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, maka ia mendekat kepadamu. Jadi kalau kita jauh, Allah itu jauh. Kalau kita dekat, Allah dekat. Tetapi Allah itu jauh. Bukan Allah. Tetapi ulah kita sendiri yang membuat kita jauh dari kita. Nah, tapi saudara coba perhatikan. Dalam peristiwa ini, Yesus sendiri datang, nggak bawa siapa-siapa. Untuk apa? Untuk berjalan bersama mereka, bercakap-cakap dengan mereka, ya kan? Ingin mendengarkan apa sih kesulitan, kesukaran, pergumulan, persoalan yang menimpa mereka. Nah, itu juga yang Tuhan lakukan dalam perjalanan kita, kehidupan kita, keseharian kita sehari-hari. Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas dalam keluarga, ya, di mana saja kita ada, Tuhan itu datang mendekat dengan kita. Ya, setiap waktu dia ingin berjalan bersama dengan kita. Dia ingin mendengarkan setiap keluhan kita. Dia ingin menjawab apa yang menjadi permohonan kita. Itu terjadi praktis sekali, Bapak. Ya, jadi karena kita mengenal dia lebih dekat, Allah yang imanen, dia ada dan dekat dengan kita. Maka doa kita, ya, Ibu Barita menyapa Tuhan dalam doa bilang apa, Bu? Sapaan awalnya. Halo, Bapa kami yang di sorga. Bapak. Pak Suradi menyapa. Sudah sangat jelas karena hubungan kita dengan Allah itu bukan sekedar Allah, bukan hanya sekedar Allah yang kita sembah. Tapi dia adalah Bapa. Bukan Bapak ya, tidak pakai K. Kalau Bapak, Bapak Ibu, Bapaknya Bapak Ibu dan Bapakku. Ya, tanpa K. Bapak adalah sapaan tertinggi, sapaan yang terhormat diberikan kepada dia sebagai pencipta, pemelihara, penebus yang tak tersaingi, satu-satunya lagi. Ya, makanya kalau di Alkitab kita baca dalam Perjanjian Lama, ya, kalau ada Tuhan besar, kata Tuhan besar, itu menunjuk kepada nama Tuhan atau nama Allah secara pribadi. Untuk menunjukkan, membuktikan bahwa hanya dia satu-satunya Allah. Ya, yang tidak berubah. Ya, yang namanya aku adalah aku. Aku ada yang aku ada. Nah, itu dia. Ya, bukan hanya sebagai Allah yang kita sembah saja. Tapi kita menyembah dia, mendekati dia seperti Bapa. Nah, kalau seperti Bapa berarti Bapa itu mengerti tentang kebutuhan kita, keperluan kita, pergumulan kita, persoalan kita. Hubungan yang begitu dekat. Sehingga kapan saja, di mana saja kita katakan Bapa. Ya kan? Jadi dekat sekali. Tetapi begitu banyak orang masih belum memahami. Iya. Hati Bapa itu. Sehingga ya dia punya jadwal-jadwal tertentu untuk datang kepada Tuhan. Ya. Nah, itu pertama. Di tengah-tengah situasi seperti itu, dia datang. Ya. Sekali lagi lihat. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Ya, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Bercakap-cakap tentang segala sesuatu. Untung saja pada waktu itu mereka bercakap-cakap hal yang
positif hal yang terjadi pada Yesus. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam percakapan kita setiap saat. Ya, apakah kita mempercakapkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik, keburukan orang, kekurangan orang. Saya sempat khotbah di mimbar. Saya bilang begini, Anda tidak suka saya tidak apa-apa secara pribadi. Tapi jangan goyang itu apa namanya jabatan saya. Jabatan pendeta itu jabatan ilahi. Ya, kenapa? Sering saya diceterakan. Kalau hal positif nggak apa-apa. Sampai saya bilang, loh, kok pendeta Anda juga ya dijelekan, diceterakan. Saya bilang kalau Anda nggak suka ketemu saya pribadi dan kita berbincang. Jangan ngomong saya di tempat yang lain. Itu saya agak marah kan. Ya, nggak usah. Itu nggak baik, nggak sopan. Ketemu saya dan berbicara. Datang langsung dan kita berbincang. Langsung pada pokok persoalan. Jadi poinnya bagi kita apa? Ya, di tengah-tengah situasi yang mencekam. Di tengah-tengah situasi ya yang duka, yang penuh kesedihan, kebimbangan, kebingungan. Disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Untuk apa? Meyakinkan kita, menguatkan kita, ya, bersama-sama dengan kita. Ya, sebelumnya saya sudah pernah bilang, ketika Yesus bangkit, dia tidak perlu ke Yafas, Pilatus, Herodes, Hanas, orang-orang Yahudi tidak. Tapi yang terpenting bagi dia adalah menggunakan 40 hari. Ya, Pak Rafis bilang, dia menunda kepulangannya ke kampung. Dia butuh 40 hari untuk berjumpa, mencari dan berjumpa, bertemu langsung dengan para murid, para pengikutnya, untuk meyakinkan mereka, untuk membuat mereka tenang, untuk menyemangati mereka lagi. Karena Yesus katakan ketika kepada perempuan, malaikat katakan kepada perempuan itu, Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan lain, kasih tahu sama murid-muridku bahwa aku telah mendulik kamu ke Galilea. Ya, di sanalah kita akan berjumpa. Waduh, menarik banget. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, nah kalau kita baca dari ayat 17 sampai ayat 24, saya simpulkan itu adalah mereka tidak mempunyai atau memiliki kemampuan dalam pengenalan akan Tuhan. Perhatikan di sana dikatakan dalam ayat yang ke-17, ayat 16 dulu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat dia. Ada yang menutup mata mereka. Dan saya mau katakan bahwa jika mata iman kita, mata iman seseorang masih tertutup, maka dia tidak akan melihat secara jelas tentang kebaikan Tuhan, tentang Tuhan sendiri. Bisa saja Tuhan berdiri di depan mata kita, tapi kita lihat adalah tembok-tembok kesukaran. Tembok-tembok kesulitan, pergumulan yang begitu silih berganti datang kepada kita. Menerpa hidup kita. Kalau selubung-selubung kebodohan itu masih menutup mata iman kita. Ayat 18, 17, Yesus berkata kepada mereka. Nah, ini percakapan. Apa sih yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, seorang dari antara mereka namanya Klopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing? Bapak Ibu Saudara, mata mereka dihalangi oleh sesuatu, yaitu kedukaan yang mendalam dan kurangnya iman, sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama dengan mereka, bercakap dengan mereka, walaupun ada laporan dari para wanita tentang kubur kosong, tanda ia sudah bangkit di ayat-ayat itu. Para wanita sudah ngomong kepada mereka semua, kok kami sudah lihat, ya, kubur kosong. Tapi mereka seolah-olah tidak percaya. Nah, mari kita lihat pengenalan mereka ya.
Ada 3 cara pengenalan mereka. Di ayat 18 tadi, mereka mengenal Yesus sebagai apa? Satu-satunya orang asing. Nah, orang asing itu Bapak Ibu, dia sifatnya temporal. Hanya sementara dia datang dan dia pergi. Kan ini bukan negaranya. Dia kembali. Kita lihat para negarawan. Ya, mereka dalam perkunjungan ke negaraan itu pun ada waktu tertentu. Mereka datang dan sesudah itu berbicara tentang kepentingan hubungan diplomatik dan lain sebagainya, perdagangan. Begitu juga sama dengan kita. Iya kan? Misionaris datang ke manapun, habis waktu dia pulang. Itu sifatnya sementara. Mau berapa tahun kayak, tetap sementara. Orang asing kan itu. Orang asing datang ke rumah kita, ya, dia hanya sementara waktu pulang. Ya, ataukah sama dengan tamu. Tamu tuh datang, saya bertamu ke rumah Ibu Anita, setelah percakapan saya pulang. Kan itu bukan rumah saya pulang ke rumah saya. Saya hanya butuh waktu sejenak. Ya, itu baru namanya tamu dan orang asing. Nah, tapi Ibu Saudara, mereka mengenal Yesus sebagai orang asing atau tamu. Ada pujian ya, setiap kali saya ada pemberkatan nikah, pujian selalu keluar. Ya kan? Berbahagia tiap rumah tangga. Bla 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 bla. Nah, katakan apa? Kaulah tamunya. Saya pikir teologinya kurang pas. Jadi sampai situ saya berhenti aja. Mereka nyanyi duluan. Yesus disebut tamu. Tamu, mau bilang tamu terhormat, tamu agung, tetap tamu. Hanya sementara dia pergi. Nah, kenapa banyak rumah tangga Kristen hidup kacau balau? Selalu terjadi percekcokan, berakhir perceraian. Karena apa? Yesus hadir hanya sebagai tamu sih. Orang asing. Nanti kita lihat dalam bagian ketiga. Yesus tamu atau bukan. Ya. Yang kedua, mereka hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Sama dengan nabi-nabi dan perjanjian lama. Ayat 19. Oh, dia berbicara dalam perkataan. Kuasa perkataannya hebat. Saya mau katakan bahwa Yesus, walaupun Yesus punya jabatan nabi itu. Ya. Tapi dia bukan sekedar nabi. Nah, kalau kita tanya ini kepada teman-teman Kedar, Nebayot, ya, teman-temannya Pak Samartu, mereka mengaku Yesus sebagai nabi. Ya, itu benar. Tak salah sih. Tapi mereka juga mengenal Yesus itu sebagai, ya, apa? Hakim yang adil yang akan datang. Benar sekali. Yang akan menghakimi dunia ini dalam kebenaran. Itu benar sekali. Apa yang mereka tidak kenal dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mereka tidak kenal itu. Mereka sanksi. Mereka hanya cukup, oh dia nabi kok. Hanya 25 nabi. Dia nabi ke-24. Nabi terakhir. Ya, Babe toh. Sesudah itu tidak ada lagi. Itu luar biasa. Nah, pengenalan banyak orang Kristen juga hanya seperti itu. Ya. Yang ketiga, mereka hanya mengenal Yesus sebagai pembebas nasional, sebagai pejuang bangsa Israel. Kami dahulu mengharapkan dia, ayat 21. Ya, yang datang untuk membebaskan bangsa kami. Jadi coba lihat pikiran mereka, pemahaman mereka, pengenalan mereka kepada Yesus hanya sebagai pejuang nasional untuk membebaskan mereka dari bangsa Israel. Dan itu terlihat pada waktu di Matius 24. Ya, ketika Yesus duduk dan datanglah murid-murid bercakap-cakap dengan dia. Ya, katakanlah kepada kami kapan waktu yang kau datang untuk membebaskan bangsa kami. Ya. Seolah-olah Yesus berkata, ngapain kamu ngomong itu? Dan kasih tahu tentang bagaimana tanda-tanda kedatanganmu. Nah, itu baru Yesus ngomong. Ya, tanda-tandanya ada nabi palsu, guru palsu, ya, ada peperangan, ada kelaparan dan lain sebagainya, ada kemurtadan, itu tanda. Seolah-olah Yesus bilang nggak usah tanya itu, nanti ada waktunya. Itu Bapa yang tahu. Nah,
Ini juga mengembarkan tentang konsep pemahaman orang Kristen tentang Tuhan itu kadang-kadang keliru. Dia tamu lah, orang asing lah, ya, pembebas nasional lah, ya, hanya sekedar pejuang. Ya. Lalu apa? Yesus bilang mereka, hey, ayat 20 berapa tuh? Ayat 22 ya. Yesus menurut mereka dengan apa? Mereka sebagai orang tolol, orang bodoh. Rocky Gerung berkata, dungu, orang nggak punya otak. Ya, sehingga otaknya nggak main. Mereka lamban percaya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka tentang Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Yesus mengecam mereka sebagai orang bodoh. Kalau kita baca ayat 25 sampai 27. Ya. Ayat 25 sampai ayat yang 27. Enak kalau dibaca dulu. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Iya, tuh bilang kamu orang bodoh. Mungkin kasarnya orang yang goblok. Rocky dulu bilang dungu, tolol. Otaknya nggak main gitu. Lamban. Ya, karena otaknya nggak main, lamban untuk mengerti firman Tuhan. Lupa. Harusnya peristiwa itu terjadi 3 hari lalu. Mereka lupa. Apa kata-kata Yesus? Mereka lupa. Perkataan Alkitab. Perkataan para nabi tentang dia. Lupa. Nah, itulah manusia tuh. Manusiawi. Lupa itu ada. Itu normal. Tapi kalau lupa berlebihan, itu sama dengan orang tolol, sama dengan orang bodoh, sama dengan orang dungu. Nah, begitu banyak orang Kristen berusaha baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu habis untuk hafal, tapi tidak melakukan. Ya, bukan begitu. Hafal Alkitab betul. Tapi yang terpenting adalah ya mengerti ayat itu dan ya merenungkannya, melakukan dalam hidup sehari-hari. Itu yang kedua. Yang terakhir. Ya, dalam ayat 28 sampai ayat 35, saya simpulkan. Ya. Ya, tadi ketidakmampuan mereka untuk mengenal Yesus sehingga ditegur. Yang ketiga adalah ya pengenalan mereka yang membangkitkan semangat baru. Nah, menarik di situ Bapak Ibu. Ya, mulai dari ayat 28 dikatakan begini. Ayat 28 ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah, perhatikan, atau sengaja. Ya, jadi Yesus juga berbuat seolah-olah atau sengaja. Hendak meneruskan perjalanannya. Maksudnya apa? Tuhan pengen tahu reaksi mereka. Dia ditegur nggak? Karena ketika sampai di Emmaus, hari sudah sore hari menjelang malam. Yesus berpura-pura, ya, kata pura-pura saya pakai, seolah-olah sengaja meneruskan perjalanan. Hanya ingin tahu apa reaksi mereka. Dan ketika Yesus menjalankan, melakukan perjalanannya, di ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, menarik, bagus di situ. Ternyata mereka punya kode etik, punya etika. Ya, punya atensi. Tinggal dong, nginaplah bersama-sama ya. Kami besok baru teruskan perjalanannya. Karena sudah malam. Apa Yesus teruskan perjalanan? Enggak. Dia balik lagi. Dan tinggal bersama Yesus, mereka. Nah, di sini kita lihat. Dia tamu atau kepala rumah tangga. Ketika malam mereka menginap bersama Yesus, menginap dengan mereka.
Yesus yang bertindak sebagai kepala rumah tangga. Yang kasih makan mereka dengan roti, mengambil roti, mengucap syukur kepada Bapa, lalu kasih makan mereka. Baru tiba-tiba Yesus menghilang. Ya, karena dalam keilahiannya, kealahannya, dia tidak bisa lagi dilihat dengan mata. Tiba-tiba menghilang. Lalu kaget mereka. Luar biasa kan? Ya, ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu baru terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ya, kata mereka seorang kepada yang lain, "Loh, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Eh, Berbuka mata selubung kebodohan itu. Tuhan berbuka mata iman mereka sehingga mereka mengenal Yesus secara jelas. Dan saya mau katakan Bapak Ibu bahwa selama orang Kristen pun, dia walaupun Kristen, tapi kalau mata imannya masih tertutup, maka dia tidak akan melihat kebaikan Tuhan, tidak akan melihat mujizat Tuhan, yang dia tidak akan melihat karya Tuhan dan merasakannya di dalam hidupnya. Dan dia mengenal Yesus hanya seperti tamu, seperti orang asing, seperti hanya nabi. Tapi kalau mata iman kita terbuka, kita akan mengenal dia. Ada Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Pemelihara yang telah mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus untuk dosa-dosa kita, untuk keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati mereka berkobar-kobar. Perjalanan Bapak Ibu 11 kilometer itu jauh, jalan kaki. Jalannya ya naik-naik turun, naik-naik turun, berbukit-bukit. Waktu itu tidak ada kendaraan. Kendaraan yang mereka butuhkan juga unta, tapi di sini tidak jelaskan mereka naik unta atau keledai. Nah, jalan kaki. Di sini lebih jelas, jalan kaki. Capek nggak? Capek, Pak. Capek. Tapi lihat di sini. Semangat baru mereka mulai muncul di kapan? Pada waktu mereka kenal Yesus. Baru mereka tahu itu Yesus. Lalu hati mereka berkobar-kobar. Dan ayat-ayat terakhir dikatakan apa? Ya, ayat 33. Dan bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka ya sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menempatkan diri kepada Simon. Ya, lalu perhatikan ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. 11 kilometer, Pak. Jauh sekali. Tapi Alkitab berkata, mereka balik lagi ke Yerusalem dengan penuh semangat, optimisme, semangat yang tinggi, semangat baru. Rasa capek, rasa bosan secara fisik tadi sudah tidak terlihat lagi. Mereka balik lagi. 11 kilometer berarti ya 2 hari mereka butuh untuk berjalan. 22 kilometer. Ya, tanpa mereka rasa capek lagi, letih lagi secara fisik. Mereka balik dengan penuh semangat dan memberitakan bahwa sesungguhnya kami sudah melihat dia. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak? Sering dalam perjalanan hidup kita seperti itu. Kita dirundung oleh kedukaan, kesedihan yang berkepanjangan, kebingungan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, Yesus muncul, mendekati kita, mendengarkan kita, berjalan bersama dengan kita, ingin mendengar setiap keluhan kita, berbincang-bincang bersama dengan kita. Luar biasa itu. Yang kedua adalah ya, di tengah-tengah ketidakkemampuan kita dalam mengenal Yesus, ya Roh Kudus menolong kita. Dia membuka mata iman kita, dia membuka selubung-selubung kebodohan itu. Dan kita dapat mengenal Tuhan secara jelas. Bukan lagi hanya sebagai nabi. Ya, bukan sebagai orang asing apalagi. Bukan sebagai tamu.
tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kepala keluarga. Ya, mempelai laki-laki yang terus dekat dengan kita sebagai mempelai perempuan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, ya, di saat-saat situasi seperti itu, mencekam, menyedihkan, dan sebagainya, Tuhan tidak membiarkan mereka tetap buta dalam rohani, tetap menutup mata iman mereka. Tapi mata imannya dibukakan, mata iman kita dibukakan. Baru kita mengenal Yesus secara jelas. Nah, dari ayat berapa itu? Teguran mereka bahwa sekarang sudah malam. Dari situlah terciptalah lagu, apa namanya? Tuhan Allah beserta engkau. Na 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 bla bla bla. Terus berapa? Iya. Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, lagi pula bertemu. Iya. Itu luar biasa. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini. Ya. Untuk kita melihat bahwa Yesus secara aktif, ya, kehadirannya secara aktif di dalam kehidupan kita. Dia ingin berjalan bersama dengan kita, bersekutu dengan kita, dan sebagainya. Ya, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. 3 hal yang sering kami lakukan dan di dalamnya Tuhan lakukan. Di tengah-tengah kesedihan, kedukaan, kebingungan, ketidakpastian kami, Engkau hadir langsung di tengah-tengah kami dan mau menyapa kami, berjalan bersama kami, mau mendengarkan setiap keluhan-keluhan kami. Dan ketika kami dalam kondisi yang tidak benar, ketika kami tidak punya kemampuan untuk mengenal Engkau secara jelas, maka disitulah Tuhan hadir untuk membuka mata iman kami, untuk mengenal Engkau, bukan sebagai orang asing, bukan sebagai tamu, bukan sebagai nabi, bukan sebagai pejuang kebangsaan, tetapi kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kami dalam situasi tegang, dalam ketidakkepastian, ya, dalam keletihan, kelesuan kami secara fisik, lesu berpikir dan lain sebagainya, di saat itulah Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberikan semangat baru bagi kami untuk melayani. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, jauh dari sempurna. Tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman-Mu, mengartikan firman ini bagi kami semua, untuk kami mengerti akan pikiran Allah yang begitu luas di dalam hidup kami, dan kemudian kami memberitakannya seperti kedua murid itu kepada orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.